soalnya saya baru sekali ada kelompok satu ini. Dokter izin saya record, dokter. Gimana, Dokter Rahma? Izin saya record, dok. Ya, silakan. Oke, saya baru pertama ya di kelompok satu. Salam kenal semuanya, teman-teman. Silakan yang berperan sebagai ketua atau yang memimpin diskusi kita siapa ya? Saya dok, Zaina, eh, kebetulan dipercaya sebagai ketua grup satu ini dok. Selamat siang dokter. Baik, silakan. Salam kenal semuanya. Baik, kita sudah mendengarkan paparan dari expert ya, pemateri terkait em, diskusi yang akan kita lakukan sekarang saat ini. Baik, pada teman-teman semua sudah dapat ya panduan untuk peserta diskusinya. Panduan diskusinya nanti kita dipimpin oleh Dr. Zaina. Silakan Dr. Zaina. Ya baik dok. Selamat siang teman-teman. Kita akan mulai diskusi siang hari ini sesuai dengan eh, panduan yang diberikan. Kita harus bentuk eh, ini dulu ya, menentukan eh, peran masing-masing ya kalau tidak salah tadi. Sebentar ya dok, saya buka dulu ini. Izin dok bertanya, berarti untuk 3 kasus itu tiga-tiganya kita Enggak, salah satu aja. Kita oh pilih salah salah satu. satu kasus saja, Dok. Tinggal kita mau sepakat mau pilih kasus yang mana yang mau kita diskusikan. Ini Mungkin role play atau bentuk bentuk role play atau bentuk yang diketik gitu, dok? ya itu yang saya sebenarnya juga masih kurang paham ya. Dok, Eh, kasusnya aku belum di-share tuh ya. Udah dong, ada ada di bawah dalam dia kelompok pemicu di satu sama kelompok dokter buka panduan nanti paling bawah, Dok. ya ada 3 pemicu dok di paling bawah dia. Tapi kayaknya di situ ada identifikasi, ada tantangan. Kayaknya nggak ketik juga kayak kemarin itu. Berarti bukan role play ya? Nah, karena di situ Bukan, Oh, saya. ada panduan ya. identifikasi peran SPKLP juga. Saya share aja ya, mungkin ada yang belum lihat pemicunya. Boleh dok. Dok, silakan. Makasih, Dokter Rama. Fungsinya ada tiga. Satu, hipertensi dengan DM. Dua, penyakit jantung koroner. Yang ketiga tuh asma. Dan asma kita pilih yang mana? Pemicu satu aja dok. Nah, Nggak yang pemicu, hipertensi ya. nggak pemicu 3. Pemicu tiga. Iya, tiga udah dijelasin sedikit-sedikit tadi sama dokter Oh ya, Maria. pemicu tiga kita ya. Ayo, Boleh. kalau pada sepakat, ayo kita jalani pemicu tiga. Iyalah. Tunggu ya, udah salah nih. Yang pemicu tiga, yang tadi yang terbahas sudah dipindahin sebenarnya. Berarti kita sepakat ya, ambil soal pemicu tiga ya. Ya, yang tiga aja Yang dok. di yang ada di ini ya, di WhatsApp grup kelompok satu ya. Ya, Ya, betul Iya Dokter dok. Mariaman. Oke, silakan dibagi Dr. Zaina yang berperan. Oke, berarti kita sini butuh perannya itu ada yang jelas nomor satu SPKKLP ya, SPKKLP. Siapa nih yang mau nih? Ada yang mau? Sesuai dengan eh, ini kan KKLP itu pemimpin tim. Sesuai dengan hasil karakter kita semalam, dokter Mariaman. Bagaimana Dokter Mariaman bersedia? Janganlah nanti pasiennya lari. Gitu ya.
Yang 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 ini ya, ini yang aja, empat yang poin ini ya, intens, yang tipe tujuannya ya. intens saja. Saya Asal jadi yang empat pasien poin aja di lah. bawah ini. Ada berapa kolaborasi profesi nih yang kita bagi, dokter? Eh, ini kan kalau pemicu tiga itu kan ada masalah dengan asma, berarti kita perlu SPPKLP, terus spesialis paru ya. Paru, karena itu anak, berarti seorang spesialis anak mungkin ya. Nggak, berarti Ya, yang kita bahas poinnya empat ini ya, yang tantangan, yang ini, yang langkah-langkahnya ya. Izin Kalau dokter tadi, Ansel, kalau benar tadi, nggak seperti itu dok? kalau mulai tadi, dari dua, mulai dari dua. Ini Dan Dari lah. Gimana? langkah-langkah nih, langkah-langkah diskusi kelompok. iya, mulai dari poin dua kayaknya, enggak? ya kita bagi bagi peran dulu, yang Nah, KKLP peran siapa, masing-masing perawat anggota ya. siapa gitu. Nanti kita diskusikan Ah, kelompok Kalau apa. kalau slide-nya tadi kan ada KKLP, ada perawat, apoteker, psikolog anak, guru Dokter atau paru. pengajar sekolah, sama kader kesehatan. Berarti yang ini, yang poin bawah, yang 5. Dari Eh, dua. Yang Ya, tadi tetapkan Dada tangannya. Imelda bisa bantu urus Dada Imelda SPKLP, kan aku udah psikolog share, ya. udah saya share tadi di grup, nggak nampak Oh ya. ya, oke oke saya lihat. SPKKLP, terus sebagai perawat, Perawat, apoteker. Mulai dari dua dokter mah peran masing-masing tim. Nanti kan sebelum peran berarti kita tentukan apa aja, siapa aja timnya. Peran masing-masing tim, diskusikan bagaimana setiap anggota tim berkontribusi dalam perawatan pasien. Nanti timnya Yang siapa ini, aja, SPKKLP kontribusinya apa, dokter anak kontribusinya apa, gitu. Nah, Iya. oke kita kita tentukan dulu nih yang siapa yang aja. yang siapa aja yang terlibat dalam kasus ini kan maksudnya kan. Iya, Oke, SPKKLP satu, dokter anak ya. dokter anak, Terus karena ada gangguan pasti psikologi ya, psikiater anak, atau psikiater anak, perawat, perawat, apoteker perlu. 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 Oke, terus Itu udah saya bagi di grup yang lebih jelas. Iya. terapi okupasi. Iya. guru atau Ya. pengajar di Guru sekolah, atau pihak sekolah. kadar kesehatan, Gurunya teramah. Hmm? Karena dia kan kesulitan, di sini ada kesulitan belajar Iya. sama. Biar tambahin kota dulu. Oh iya.
Masalah perilaku ya. Iya, sama masalah perilakunya, Dok. Jadi kalau masalah perilaku psikolog nak ada. Ya, ada psikolog anak satu nanti tambahin. Gini ya. Kader kesehatan. Nih, Lah, kok hilang? Dok, ini yang anak ADHD tadi kan dok? Ya, anak ADHD Itu dokter Konsen. itu dokter spesialis tumbuh kembang itu, anak tumbuh kembang harusnya. Subspesialis anak tumbuh kembang. subspesialis tumbuh kembang itu. Ah, Ya, terus ya. itu harus ada dokter fisioterapi itu. Terapis okupasi. Itu perawat. Kalau dokter itu Rehab kan medik. dokter rehab Rehabilitasi medik, medik. rehab medik. Berarti dokter konsul ditambah ya terapi apa ya, perawat rehab medik gitu atau Perawat harusnya perawat okupasi kan. perawat Tapi ada juga perawat yang khusus. Terus dokter spesialisnya dokter spesialis rehab medik. tambahan lagi. Bukan dokter anak biasanya kan dia tumbuh kembang, tapi untuk terapi ya biasanya kan karena anak itu kan aktif kan, itu biasanya dikonsul ke dokter rehab Ya, medik. maksudnya dokter Konsen ada 2 spesialisasi kan, maksudnya spesialis Ya. satu lagi tambahin satu spesialis rehab medik gitu kan. Terus nanti dari rehab medik baru ke perawat okupasinya atau perawat kalau dia okupasinya. terapis wicara itu beda lagi, terapis wicara banyak itu terapi ini apa namanya subnya dari itu. Halo. Halo. Gimana anaknya Oke. dokter Konsen? Halo, sore dokter. Ya, waduh, Ini masih di rumah Apa? sakit ini. Oh, iya. Waduh, semangat ada apa? dok. Cepat sembuh, Ada apa? Cepat sembuh untuk anaknya dok. cepat sembuh Iya. dok. Apa? Ya, Halo? makasih. Standby. Halo. Berarti kita mulai ya. Iya, halo? Ya, Iya, ya. 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 Ada apa? Standby. Ada. Ini perawat okupasi dipisahin nggak sama perawat umum? Bisa Bentar, dok. bentar ya. Bisa kan? Itu Bisa, berapa? bisa. 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Tiap bulan Boleh. dapat berapa? Dokter Tiap Maria bulan. kan bocor. bocor. Kok sama kita Kak? Nanti kami tahu loh jadinya. maaf Dokter dokter Maria Ana, bocor. ya dok, sebentar. Dokter Rahma itu SPKKLP-nya diagnosis dan terapi asma dan ADHD. Dah. Terapisnya S-nya dihilangkan kali ya dok. Dok Rahma izin dok. Hah? Mana? Oh, terapis. Terapi aja dok, S-nya hilang ya. Makasih dok. Apoteker kita ikut aja dok, yang di apa apotekernya. Edukasi. Dokter rehab mediknya tak jadi ya? Oh iya, di atas perawat tadi ya dok ya.
Iya. Itu tetap dibikin dokter anak subspesialis rehab medik atau langsung dokter rehab medik, Enggak, Dok? Berkembang, kalau anak tumbuh kembang. itu anak tetap begitu. Rehab Berarti medik sama lagi. dokter Ah, spesialis ah, rehabilitasi ah, medik ah, gitu ya. ah, ah. Dokter rehab medik, dokter spesialis rehab medik. Sebenarnya banyak lagi dok. Itu nanti gizinya jadi dokter gizi banyak itu. Iya, iya. Jadi yang itu dok, yang rehab medik apa peran kita bikinnya dok? Peran dalam IPC-nya? Iya itu dia yang menentukan terapinya apa. Nanti baru dijalankan sama apa nama perawat okupasi gitu, perawat bicara gitu. Jadi gimana kira-kira? Yang pasti dokter anak itu konsulnya ke rehab medik nanti. Berarti dokter anaknya itu diagnosis dan terapi juga dok? Sama dengan rehabilitasi medik? Iya, kalau dokter anak kan Dokter biasanya Rahma, edukasi pemakaian inhaler mungkin dok. um, Pemakaian. Perawat dok. Pemakaian. Yang dokter anak berarti tadi dia diagnosis dan Diagnosis tumbuh kembangnya sesuai ini. diagnosis ADHD aja nak. Diagnosis dan terapi kayak gitu ya. Obat-obatannya Terapi. Iya, diagnosis diagnosis dan dan terapi. terapi. Jadi tumbang tindih nggak dengan peran SPKKLP di atas? Enggak, Sebenarnya kan Kalau mempunyai karena peran dia, masing-masing. Enggak, kita kan dok, kalau karena yang kan dia memberikan SPKKLP kan diagnosa. terapi asmanya sama menegakkan dia itu anak tuh ADHD gitu loh. Nanti Oh, setelah kita oke. tegakkan baru kita rujuk ke dokter anak. Baik. Nah, nanti atau di dokter ditambah anak dok peran dalam Mengeluarkan diagnosis. IPC-nya. Izin dok, kita tambah dalam peran dalam IPC-nya spesialis KKF itu pemimpin tim gitu. Kita tambah nggak? Pemimpin Ya, Iya. tim sepertinya begitu, koordinasi Dokter lintas Mira. sektor gitu. Ya, Oh, di perannya dok, di perannya. bukan di perannya, Dokter Rama. Maksudnya Oh, di itu di perannya. perannya dok, sebagai dok, pemimpin. dok itu kan Ya, Dokter Konsan, asma kan. Itu harusnya itu nggak apa namanya Dokter Paru. ada spesialis paru. berarti Spesialis paru enggak, masuk. kalau Karena dokter kalau asma anak dia doang ke kan, anak, ke dokter anak biasanya. dok Oke. kalau asma masih Di bawah Nah, endorse masih 4A spesialis ya anak dok ya? kayaknya ya. Masih Masih gimana? ditangani sama dokter anak kan nggak? Kayaknya nggak sampai dirujuk ke spesialis paru deh. Enggak, maksudnya kalau Iya, asma kan masih diselesaikan di apa di FKTP ya kan dok ya? Maksudnya kasus yang masih harus selesai di FKTP gitu nak dok maksudnya. Jadi kalau spesialis parunya saya rasa sih Betul. nggak dimasukin gitu. Oke, ya udah kita sepakat. Yang rehabilitasi medik tadi dokter yang kayak dibilang dokter Konsan tadi. Eh, melakukan apa ya perencanaan apa namanya perencanaan tindakan maksudnya tindakan apa fisioterapi atau Terapi ya. ya Terapi terapi fisik apa itu fisik dok? melakukan perencanaan terapi yang dilakukan Fisioterapi. terapi ADHD. yang akan dilakukan kan gitu ya Nah, pada anak kan. iya. Biasa terapi okupasi. Ya, intinya itu. Oke. Terapi okupasi.
Terus untuk oh tunggu bentar ya. Tungguin ada Bang. Nah, ini mengajarkan teknik okupasi itu untuk intervensi untuk yang spesialis rehab medik berarti dia menentukan kali ya, menentukan tahap-tahap program Terapisnya. teknis yang harus terapi yang mau dilakukan gitu ya, step by stepnya ya. Iya dok, betul. Dok, ini kira-kira dokter gizinya mau lagi nggak ya? Tambah lagi dah. Boleh, boleh lah. Karena gini, dia kan asma. Asma itu banyak alerginya juga tuh. Ke ADHD-nya juga kan? Apa dok? Kalau ke ADHD-nya juga perlu ya? Iya, ADHD itu sebenarnya juga banyak alergi juga biasanya ya. Kayak apa? Gluten kan nggak boleh makan Nah, gluten. betul. Kita isi dulu mungkin Dokter Rama yang tadi dokter spesialis. Oh, oke. yang mana? Yang intervensi untuk dokter spesialis rehab medik perannya kan melakukan perencanaan, berarti intervensinya itu membuat jadwal ya, membuat jadwal eh, teknis, Perencanaan terapi. jadwal teknik latihan ya, teknik latihan, jadwal Terapi terapi bener atau dok. latihan okupasi yang akan dilakukan oleh perawat kan kepada pasien kan, gitu ya. Benar nggak teman-teman? Ada Boleh masukan? dok. Bahasa saya mungkin masih perlu disempurnakan. Iya, boleh dok. Kalau yang Kalau dokter spesialis anaknya,
Ya, yang tumbuh Merujuk kembang ke biasanya dokter gimana spesialis rehab intervensi medik ya? ya. Intervensinya berarti melakukan rujukan Kolaborasi ya. gitu ya, melakukan merujuk atau dia kolaborasi sih dok sama ini spesialis rehab medik itu? Merujuk. Dia merujuk untuk Kolaborasi nggak, Dok? kolaborasi. Biasanya kolaborasi, Dok. Kolaborasi, Dok. Iya, Kan dia nanti harus memantau lagi apa tumbuh kembang anaknya sudah berhasil sejauh mana. Kolaborasi ya, Dok. berarti melakukan kolaborasi dengan dokter rehabilitasi medik begitu ya. Antar spesialis ya. Antar spesialis harusnya dari itu. Berarti antar Rehab spesialis. medik. Kalau antar spesialis berarti dokter ahli gizi termasuk berarti ya. Ya. Berarti kolaborasi dengan dokter Iya. kolaborasi dengan SPKP, Dok. Itu bukan, sorry ya, aku potong ya, itu bukannya tugas SPKKLP yang kita ini. Nah, Oh, bukan iya ya, dok, kita setuju ngarahin dok. aja ya. Enggak gini dok, kan kita bikin pemimpin tuh perannya. Ya, boleh nggak Heeh. ditambahin di intervensi itu mengkoordinasikan seluruh tim interprofesi gitu. Betul, Koordinasi, boleh, nah, Dokter Mira, tambah masukannya bagus. tambah di intervensinya ya intervensi. Kak. Iya, yang Di SPKKLP-nya. intervensi SPKKLP, Dokter Rama. Iya. Ulangin Kak Mir. Lagi? Koordinasi seluruh tim interprofesi. Mungkin di atasnya dok, nanti nih saya akan obatnya di bawah. Nomor 1 ya Kak. Iya. Koordinasi kolaborasi tim gitu. Koordinasi seluruh tim aja. Seluruh tim, koordinasi seluruh tim. Tim interprofesi. Dokter ahli gizi berarti edukasi gizi terhadap Gizi, Mel, gizi. Perannya Bukan gizi. menentukan ya, apa merencanakan gizi, apa Enggak dokter ahli gizi kan? perbaikan ya. Menyusun terapis gizi boleh. Menyusun menu diet. Menyusun ya. terapi gizi gitu kan? Imelda, gizi bukan gizi. Tuh. Ini di mana? Di intervensi apa di peran? Di intervensi dok, menyusun. Menyusun harusnya diintervensi. Gizi, udah Kak Mir. Udah bersamburan ini apa namanya? Sama berkolaborasi dengan profesi lain. Peran dalam interpersonal itu Kan dokter gizi perlu juga edukasi pasien sama keluarganya. ya. Ya. Mengidentifikasi, beliau nggak ya, mengidentifikasi makanan pencetus eksaserbasi. Kali gizi nggak? Mengidentifikasi makanan pencetus eksaserbasi. Kekambuhan ya. Gitu loh. Ya. Seperti coklat, tepung-tepung manis-manis. Ya, nanti di edukasinya orang tua kan? Iya. Dan Kalau bisa sekaligus. bisa ditambahin dan dievaluasi secara berkala gitu nggak? Ya. Sekaligus aja menu makanannya setiap hari apa sebagai terapi. Itu menyusun terapi gizi. Itu di atas bukannya udah iya. meal plan. Di atas sudah Iya, menyusun iya. terapi gizi dalam meal plan udah masuk Iya, situ. iya. Udah masuk ya. Makanannya setiap hari. Berat badannya apa enggak? Berarti perannya apa nih dalam IJP?
melakukan Koordinasi. Koordinasi multidisiplin. Ya, koordinasi multidisiplin di bidang gizi. Di bidang gizinya kan. Dalam menentukan pilihan terapi gitu. Bukan menentukan pilihan terapi, nak, dalam membantu ini kan dia Dia kan peran dokter gizi ini di dalam kasus ini IPC. berarti dia karena dia gizi berarti apa ya maksudnya dia kan membantu mengambil keputusan klinis seperti misalnya pada pasien malnutrisi, pasien yang pada pasien ini kan dia ADHD. iya jadi Dalam maksudnya penanganan ADHD. Dalam penanganan kali dalam penanganan nggak? mungkin ADHD. perannya Kan itu di adalah bidang gizinya membantu dalam penanganan. menangani keluhan pasien dalam hal ADHD memenuhi kebutuhan gizi dalam Iya. kasus ADHD. Ini tadi sama. Di Ini bidang ada gizi dalam koordinasi penanganan ADHD. multidisiplin di bidang gizi khususnya dalam penanganan ADHD gitu. Penanganan. Iya, ADHD betul. dan asma juga tuh. Ya, asma Oh ya, termasuk. ADHD. Yang tadi yang ADHD, pencetus asma alerginya dan kan. ada. Iya. Nah, nomor 2 berarti. Masih nomor 1 belum. Nomor 1 tuh ada 2 pertanyaan di situ. Peran SPKKLP-nya lagi. Udah saya ketik di grup, coba Dokter Rahmat tengok. Ini kan nomor 1. Ya, nomor 1 ada 2 pertanyaan tuh kan. Bagaimana SPKPLP dalam memimpin tim dan memastikan setiap profesi bekerja secara efektif dalam perawatan pasien. Peran apa yang diharapkan dari SPKLP sebagai pemimpin tim dalam situasi ini? Sebagai pemimpin dia harus bisa seperti yang tidak bisa mengkoordinasikan, bisa mengumpulkan semua Iya. informasi dari setiap Koordinator profesi utama. ya. Itu Maksudnya Dok, dia harus bisa. tadi saya ketik di grup Dok, coba baca Dok. Ya, bentar ya. Oke. Ini ada baterai, bentar saya cari baterai dulu ya. Jangan sampai hilang. Berarti itu yang tadi Kak yang nomor 2 apa tantangan komunikasinya atau harapannya gimana Kak Mir soalnya? Tantangan. Oh, ada di panduan nih. Kan peran masing-masing anggota tim, diskusikan bagaimana setiap anggota berkontribusi dalam perawatan pasien. Nah, udah kita jelasin kan. Kemudian, apa yang diharapkan dari SPKKLP sebagai pemimpin tim dalam situasi ini? Gitu nak? Yang mana Kak Mir? Hah? Kakak sudah baca ya? Ini kolaborasi yang panduan ini. 1 pembentukan kelompok, 2 penjelasan kasus. Nah, kanannya ada tuh kan, kanan dari penjelasan kasus itu. 1, peran masing-masing anggota tim. Diskusikan bagaimana setiap anggota tim berkontribusi. Kemudian, apa yang diharapkan dari SPKKLP sebagai pemimpin tim dalam situasi ini? Oh, berarti masih di nomor 2 kita ya? Iya, masih 1.2.1. Bukannya masih 1.1 dan 2 itu ya dok Ini yang dibahas yang ini. 1 tapi yang poin 2-nya nih. Iya, Ya. 1.2. Berarti kita baru masuk yang nomor 2 yang peran SPKKLP yang dibilang Dokter Mira tadi gitu. Itu nomor 2-nya bukan?
Iya, nomor dua tuh tetap aja yang poin satunya menjelaskan peran masing-masing kan, udah ada kan di yang di poin satu tuh cuma pembahasan aja. Nanti di nomor 2.1 nih baru ini kan kita jelasin masing-masing tim itu apa tugasnya. Itu udah kita bikin kan? Nomor satu itu baru pembentukan kelompok, nomor dua baru penjelasan kasus. Terus yang Nah, dibaliknya itu Kak, yang nomor 3 itu ada 5 pertanyaan lagi gitu Kak. ya belum nomor tiga lagi. Masih nomor dua. Sabar. Integrasi peran. Kamu jet lag ya, Mel? Iya, gara-gara ke dinas. Yang dicari nggak ada pula. Sekarang masuk ke poin 2, tantangan. 2.2 lagi nggak, Dok? Harapan Ya. tadi udah ya Kak? Oh iya, itu hambatan. Tantangan dan kolaborasi. Identifikasi tantangan yang muncul dalam berkolaborasi antar profesi dalam pengolahan pasien ini. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti ada dua kan? Satu, identifikasi tantangannya. Yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan itu. Apa kita bikinnya tantangan dulu, baru baru mengatasi, atau setiap tantangan ada kita atasi gitu. Bikin Kayaknya tabel, satu poin aja nak Oh Kak, iya, kayak gitu pakai tabel tantangannya. aja. pakai Pakai tabel aja kayak di atas Iya, kiri iya. kanan. Ah, lebih nampak kan? Mm-mm. Karena kan dia satu pertanyaan gitu. Ya, benar. Tapi di nomor 3 itu dipisah loh dia Dok. Nomor 2 tantangan, nomor 3 integrasinya. Kita masih Di, nomor dua, Mel. Disuruh aja. Tadi Ayo, kan jelek. yang di ini, Iya, yang di nomor 2 slide dulu kita tadi. selesaiin satu persatu dulu deh. Ini Iya, yang di slide tadi tantangan. nih. Iya, ya, ya ya. tantangan kan, Dok. Berarti yang sebelahnya katanya bikin dua kolom. Satu tantangan, satu eh, apa? Apa tadi? Cara Hambatan. mengatasi tantangannya, cara Iya, mengatasi cara tantangannya. mengatasi tantangannya yang sebelahnya, Dok. Biar ini. Berarti di sini tantangan, di sini Iya. Ya, Cara mengatasi Cara cara tantangan. mengatasi. mengatasi. Nah, cara mengatasi. Masih nomor dua ya, Mel. Iya Kak. nah ini ya. Kopas lah Ya. berarti ya, di kopas. Hmm, benar. Itu yang kolaborasi interprofesionalnya yang tantangan IPC-nya belum masuk. Yang mana, Dokter Farani? Kan ada tantangan kolaborasi interprofesional. Itu Oke, cuma oke. pada orang tua. Kesulitan Oh iya ya, konsistensi itu karena tantangan. lingkungan keluarga. Tapi lingkungan kolaborasi Kolaborasi profesi belum ya? Ya, tambahin aja enggak? ya Ya, tambahin aja. Gimana tuh? Satu. Ini satu orang tua. kayaknya ini dulu, Dok, Interprofesi. Dari kolaborasi IPC dulu lingkungan di kita atas dulu ya. Gimana? Dari maksud lingkungan Dokter Farhani, dokternya. tantangan di kitanya dulu gitu ya. Poin yang pertamanya Iya, ya di atas yang orang tua tuh berarti ya. Kurangnya iya. komunikasi mungkin ya. Kadang kan kita komunikasi susah ya sama dokter spesialis nih. Atau Gimana ya? nggak dirujuk balik kayak gitu loh. Ya enggak dirujuk balik. Ini apa perbedaan pendapat kan, perbedaan Iya. pandangan. Ah.
Nanda di copy aja dok di WA grup. Oh ya, ini ditambahkan ke kolom berarti ya. Di sini apa? Dokter spesialis. Eh, Ada bukan, tuh di grup di Inter Dokter Nanda. interprofesional. Jadi ini tantangan interprofesional. ITC, tantangan Ya, tangan ITC-nya. IPC. ya, Di tantangan. di grup udah Dok. Di grup. Jadi kadang kita nggak ngerti kan kalau misalnya apa tugas dari dokter spesialis lain itu jadi tantangan juga. Bisa juga ya kurangnya terjalin hubungan baik ya antar sesama Boleh. teman sejawat ya. Itu juga menjadi kendala kan kalau kita nggak bisa membina hubungan baik dengan mereka kan jadi nanti dalam komunikasi jadi sulit gitu. Gini ya. Hmm, kayaknya itu tantangannya deh. Ini masuk Ya ke bukan tantangan dokter semua Farhan, ya. harusnya Ya, kan itu di tantangan semua itu tantangan. itu masuk tantangan, baru nanti kita cara mengatasinya itu kita uraikan. Ya, ada tambah satu poin lagi itu kurangnya terjalin hubungan baik ya atau ya kurangnya terjalin. Maaf, gimana tadi? Kurangnya terjalin. Kurangnya terjalin hubungan baik antar profesi ya. Kadang-kadang jadi miskomunikasi Ya ya. kan karena belum kenal baik, Kalau ya keterbatasan karena dana belum bisa nggak kenal ya? baik kan jadi biasanya kan eh, jadi ya seperti yang di Miskomunikasi ya. atas itu kurang mau terbuka kan. Jadi ada hambatan komunikasi karena nggak deket gitu loh, nggak kenal makanya nggak sayang. Keterbatasan dana bisa nggak ya? Dana, biaya, baik dia transportnya bolak-balik, konsul ke dokter ini, spesialis ini, konsul ke sini lagi, konsul. Itu masalah interprofesional nggak? Kenapa pen? Dokter Jaina, Ya dok. ini bersama kelompok, settingnya di puskesmas atau di rumah sakit atau di mana? Karena kan peran yang mau kita gunakan di sini terhadap kasus kita ini kan banyak ya. Kalau di Ya. puskesmas, eh, dokter spesialis itu tidak ada ya kan, tumbuh kembang. Lalu Jadi beberapa komponen tadi kan di puskesmas tidak ada. Nah, itu kan jadi salah satu tantangan bagaimana cara mengatasinya. Kalau harus ke fasilitas layanan sekunder misalnya.
Ini kita tadi tidak menyepakati mau setting apa ini sekarang posisinya, Oh, ya eh, kan? iya, iya dok. Jadinya, Hmm. Sudah ada dokter subspesialis kalau gitu di rumah Itu sakit mungkin, Dok. settingannya mulai dari peran dok atau mau di tantangan ini dok yang kita sepakati settingannya dok? Nah, Itu nah, itu Di awal. disepakati di di awal. kelompok. harusnya di awal, jadi kita nih problemnya kita posisinya di puskesmas atau kita di rumah Atau sakit gitu. Di rumah Kalau sakit kita di aja dok, karena puskesmas kan, Rumah lebih sakit aja. kalau di puskesmas kan nanti masalah yang eh, dengan interaksi dengan subspesialis kan ada kendala di kitanya kan gitu. Harus Kalau dirujuk di rumah dulu. sakit mungkin lebih mudah karena udah di dalam rumah sakit itu ya ada lebih mungkin untuk interaksi luas. lebih lebih mudah, lebih luas gitu. Kalau di puskesmas kan jadi uh, tantangannya lebih berat gitu. Itu maksudnya ya Dokter Angel. mungkin gini, lebih menetapkan ininya, bagaimana teknis yang mau dilakukan. IPC-nya dengan komponen yang ada di layanan sekunder. Dokter spesialis anak tidak di semua puskesmas ada, ya kan? Nah, Ya, bagaimana tahu. Kata komunikasinya? Bapak. Timnya ini tadi supaya solid menangani si kasus ini bagaimana? Tadi saya lihat sudah cukup lengkap ya komponen yang akan menangani satu kasus ini, bagus ya. Tinggal kita bagaimana mengatasi kalau ada masalah. Itu kan salah satu tantangan. Kalau kita beradanya di layanan primer, nah bagaimana mencapai pelayanan yang dilakukan oleh komponen A misalnya untuk mendapatkan itu gitu. Mungkin nanti di ini. Oh, oke. Berarti kita mesti fokus fokus lagi ya di hmm, Berarti di IPC itu kita tambah misalnya jarak ya, mungkin antar antar itu ya, Hmm. antar vaskes pertama dan kedua, terus ketersediaan obat-obatan itu ya, karena pakai inhaler segala macam pasien. Atau ketidaktersediaannya spesialis anak spesialis anak subspesialis tumbuh kembang di kabupaten gitu maksudnya dok, tantangannya. Enggak juga. Tapi kita memikirkan, ya itu pasti tidak ada kan gitu kan. Maksudnya tidak, belum semua subspesialis tuh tersebar merata ya kan ke wilayah-wilayah. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Misalnya menjadwalkan pasien ini dalam jangka waktu berapa lama kita bawa ke subspesialis. Lalu siapa yang eh, mendapatkan edukasi untuk bisa dilakukan nanti di layanan primer. Melanjutkan apa nih tindakan yang sudah dilakukan subspesialis. Nanti lakukan begini, begini, begini. Nah, setelah ini 1 bulan kemudian bawa kemari lagi untuk kontrol ulang gitu kan. Nah, siapa ini orangnya? Siapa ini komponennya yang melayani tindakan subspesialis yang sudah ditransfer oleh subspesialis untuk dilakukan kepada pasien ini di layanan primer. Kita kan posisinya di layanan primer bisa, sekunder bisa. Tapi misalnya kalau dia ini setting kita adalah pasien layanan primer, nah macam mana nih cara mendapatkan pelayanan dari spesialisnya? Itu kan harus itu kan salah satu tantangan ya. ya Bagaimana dok. cara mencapai ininya? Ya, nah itu atau misalnya terhadap okupasi tadi, rehab medisnya. Rehab medis apa yang dilakukan, terapis itu ada nggak di layanan primer? Jadi mungkin di 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 inilah ya di Berarti ini kita mesti masuk setting. setting. Setting di awal mungkin dimulai dari layanan primer karena rata-rata kita pada di layanan primer kali Dokter Zainal. Ya, Cuman sepertinya begitu. harus dipikirkan tantangannya bagaimana ke rumah sakit dan bagaimana kembali ke kita lagi gitu. Itu yang mungkin yang dimaksud Dokter Angel. Ya, Berarti kita sebutkan gitu ya, dok, di sini atau gimana ya? ya, ya.
Itu berarti masuk di poin berapa ya kita masukinnya ya? Itu di tantangan itu mulainya tuh dok. Karena kalau dimulai dari fase pertama kan kita tidak ada dokter subspesialis itu sudah menjadi tantangan gimana proses kita merujuk, gimana keterbatasan biaya mungkin tadi yang dibilang dokter Sia, karena kan butuh biaya ke sana untuk transportasi itu termasuk tantangan juga. Terus bagaimana kita sebagai dokter yang SPKK LP di layanan primer untuk berkomunikasi dengan dokter-dokter spesialis yang di rumah sakit. Oke, berarti kita masukin di atas sebelum pendekatan profesional sini, gitu ya Dokter Febrina? Iya. Kalau gitu posisi kita di dokter puskesmas dong ya. Ya, Eh, di layanan. lebih di tingkat pertama mungkin dok bisa di klinik atau di puskesmas gitu. Mungkin Dokter Rama mungkin maksudnya itu berarti tantangannya itu adalah kurangnya fasilitas subspesialisasi gitu kan. Jadi cara mengatasinya sebagai KKLP kita ngapain gitu ya Dokter Ance ya. Ya, kan kita koordinatornya kan, care koordinator. Ya. Heeh. Ya, kita inilah, kita ramulah apa yang mau dilakukan. Kurangnya ketersediaan subspesialisasi di layanan primer mungkin ya. Ya. Mengatur apanya cara mengatasi itu kita atur jadwal kan gimana. Ya, jadi cara mengatasinya kita berkoordinasi lah, membuat janji ya Ya, Kan dengan jadwal kan di puskesmas kan kunjungan. adanya kunjungan ya, spesialisasi kan ada kunjungan. Kalau kami di sini memang puskesmasnya ada kunjungan dari spesialis seperti ya, berarti bentuk anak. kerjasama kan, maksudnya melakukan eh, apa ya kontrak atau kerjasama gitu ya, membuat suatu kerjasama dengan spesialisasinya untuk melakukan kunjungan kalau Ini memungkinkan ya dok, kunjungan ke. kalau di kabupaten itu kurang apa loh, nggak ada loh spesialisasi, adanya spesialis anak. Itu gimana lagi ngatasinya? Nah, berarti kita yang mesti sediain, kita yang mesti bawa gitu. Atau kita mungkin bisa online konsultasi via online atau gimana? Bisa nggak dengan cara seperti itu? Ya kan, karena jarak jauh, kalau tidak memungkinkan bawa anak itu ke sana, mungkin pertimbangan biaya juga kan. Salah satu solusinya mungkin bisa coba kita yang menghubungi ya. Jadi kita yang memberikan informasi medis ke dokter spesialisasinya, kemudian kita konsultasi via telepon gitu. Bisa nggak seperti itu? Itu salah satu cara mengatasinya. Kalau Saya rasa berkomunikasi bisa itu lewat dong. telepon, masih seperti dokter umum kita. Oh, enggak dong. Kan justru kan tugas kita sebagai KKLP kan kita koordinator sebenarnya kan, kalau Ya, jujur aja kan di sini kan kita koordinator, kita yang harus bisa apa namanya ya, meli- mengusahakan semua kebutuhan pasien ini tercukupi gitu loh, bisa bisa dia bisa ditangani, di treat
Kalau dokter umum diobati. kita ini doang ngasih saran, udah rujuk ke ini gitu kan, ngasih saran udah nyampe itu doang kan, kita Nah, nggak ini kan kita butuh. yang Iya, menghubungi, kita yang jadi jembatannya gitu maksudnya Dokter Rama. Jadi kita yang kan. telepon dokter itu, kita yang komunikasi gitu loh. Bikin kayak conference gitu, berarti ada pesannya juga. Teleconference Iya. Nah, dengan dokter telekonferensi mungkin subspesialis. istilahnya, telekonferensi ya. Ya. Oke, itu telekonferensi setuju. Membentuk tim dan melakukan pelatihan mungkin ya. Ya, habis itu kita akan siapkan tim pelatihan ya, supaya kalau ada nanti kan kayak kayak yang okupasi itu kan perlu kalau di tapi perawat kita biasanya di puskes atau lain ada perawat ini kan apa untuk perawat okupasinya tersedia nggak ya? Susah dong, susah. Nah, Jarang sudah juga. berarti kan kita mesti latih kan, kita mesti siapin Mm-mm. pelatihan supaya Ya, nanti bisa belajar kan, tim kita bisa belajar dan bisa melakukan di tempat gitu. ya. Tadi yang pelatihan gimana? Dengan Nah, subspesialis itu dok. titik. Oke, subspesialis titik, terus item kedua lagi melakukan pelatihan ya, Membentuk tim. membentuk tim ya. Nah, membentuk tim dulu. Setelah tim yang terbentuk kan, misalnya timnya sudah ada yang bertanggung jawab, maka baru dilakukan pelatihan. Membentuk tim seperti apa ini, Dok? Konsan. Jadi gini, kalau di puskesmas kan kita biasanya, kalau saya dulu kan banyak tuh karyawan perawatnya, bidangnya kan. Jadi kita nggak semua perawat kan semua ikut gitu. Nah, mungkin kita menunjuk beberapa orang untuk membuat satu tim. Nah, tim ini akan bertanggung jawab tentang misalnya penyakit tumbuh kembang atau apa gitu. Nah, dari tim inilah jadi eh, melakukan apa ya pelatihan gitu. Nanti kan pulang baru dilatih lagi kayak gitu. Itu sih maksudnya. Karena kan Tim keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, waktu, dan tempat. Membentuk tim pelayanan fisioterapi mungkin ya dok judulnya. Atau gimana dok? untuk tim Ya khusus maksudnya tim mungkin, apa ini? Tim Tim fisioterapi. tim pelaksana ya, tim Di atas kan pelaksana. ada tim kita kan? tim pelaksana penanganan itu. Ya, Yang tim ada, penanganan pasien. kalau Ya, tadi tim dari slide kita yang ada pelatihan komunitas, yaitu kader kesehatan, anggota tim kesehatan lainnya, mengadakan pelatihan untuk keluarga mengenai perawatan kesehatan dasar, pola makan sehat, pentingnya aktivitas fisik. Itunya tadi ada pelatihan. Ini tim pelaksana kalau atau ini Nah, tenaga medis mungkin ini iya. lebih ke arah ke tenaga medisnya gitu yang Nah, seperti untuk nanti terapi okupasinya untuk apa? soalnya kalau di puskesmas jujur Hah? aja tidak akan pernah mau bergerak kalau tidak ada yang namanya duit. Warna piro gitu kan, artinya ada SPPT, ada surat perintah tugasnya, jelas anggarannya. Nah itu dia yang kadang nggak terlaksana dengan baik jadinya. Ya, berarti itu tantangan ya, Dok. kalau gitu Iya, ini makanya dana itu pengajuan tadi. program, dok. Kan gini, kalau di puskesmas kadang-kadang kan ada juga dana-dana yang apa ya, yang 1 tahunnya ada yang dikasih sama bupati atau apa gitu kan, mungkin ya. Nah, mungkin dana itu bisa dipergunakan atau tahun depannya dimasukkan dalam anggaran gitu atau pengajuan ke Berarti ini. berarti ada tambah satu poin perencanaan atau alokasi dana. Berarti advokasi ya kita Pendekatan ke advokasi itu. pemimpin untuk tambah program Betul. untuk pelaksanaan.
Enggak, jadi yang bahasa membentuk tim pelaksana ini udah selesai di sini atau masih harus disempurnakan nih? Eh, Ini tambahan Membentuk dari tim tantangan pelaksana IPC tenaga tadi ya. medis mungkin ya? Gimana, Dokter Tamsia? Ini masuk ke tantangan IPC, keterbatasan dana. Tadi kan keterbatasan waktu, kurangnya Iya, pemahaman yang ini sekarang. iya ini Jadi yang cara mengatasinya keterbatasan dana itu yaitu dengan eh, advokasi maksudnya berarti ke pemimpin tantangan untuk buat IPC-nya di program sini ada supaya poin ada keterbatasan dana dana ya. turun gitu kan. Sorry, saya potong Dokter Ramsia, berarti di tantangan IPC kita tambahin 1 poin keterbatasan dana. Ya, bisa lah. Iya betul, itu yang Baru sering kali penyelesaian terjadi. Dokter Rama jangan naik oh di bawah ya jadinya, Iya di bukan di bawah. atas ya. Oke, ya udah nggak apa-apa di bawah. Kasih apa tadi, Dokter Ramsia? Gimana dok? Kan advokasi ke pemimpin kita untuk membuat program ya kan ke depannya untuk dapat mengatasi Untuk masalah bisa tadi. mendapatkan alokasi dana gitu, Kak. Iya, mengadvokasi ke pemimpin, iya betul. Untuk program pendanaan, yes. Bisa Ya, lah. bolehlah seperti itu. Ya. Terlalu masalah ya kan di dana ini. Mm-mm. Nggak jalan mah kalau nggak ada dana. Iya betul, dana itu nomor 1. Sedangkan program sudah ada, dana katanya ada, tapi tidak akan pernah dikerjakan di puskesmas sebelum dana itu turun. Iya, Udah benar. diperhatiin teman-teman, nggak akan mau. Terus saya nanya, gimana kapan kita turun? Belum ada dananya, Dok. Oh gitu ya. Aduh, saya nggak pernah di puskes jadi nggak Bener, tahu. Dokter Zaina. Nggak jalan Gitu kalau ya. nggak ada dana. Hancur. Masalahnya di puskesmas. Nggak akan mau. Bahkan ada dana. Dana itu cair sering di akhir tahun. Jadi udah mepet akhirnya kita itu karena teman-teman nggak mau duluan mengerjakan karena tidak ada dana, akhirnya mereka bikin apa namanya apalah gitu Dana siluman. yang tidak siluman lah ya dana bukan maksudnya bikin acara apa pelaksanaannya itu yang nggak ada dibuat jadi ada gitu. Jadi Oh, apa? Malah jadi program yang seharusnya Kegiatan-kegiatan. dikerjakan nggak Iya, dikerjakan jadi gitu ya. Itu jadi dananya nggak jadi terkejar kegiatan dialokasikan ke itu. tempat lain. Nggak Nggak terkejar penting. kegiatannya, jadi ya makan uang inilah. Dokter Iris cantik sekali. Iya ini pesta anak, makanya aku udah menjauh ini karena kita diskusi. Oke, masih ada lagi ini yang tantangan kita di IPC ini, apalagi masalah kita tadi kita ada subspesialisasi, kita ada perawat, kita sudah bentuk tim untuk latihan ya. Terus apalagi ya poin kita tadi di atas Kurangnya tenaga kesehatan bisa nggak? masuk poin lagi ya? Kayaknya di itu aja, di subspesialis itu kita tambahin. Kurangnya subspesialis dan tenaga kesehatan iya, mungkin. kayaknya itu aja subspesialis dan tenaga medis ya. Tenaga Iya. kesehatan. Ya, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, Dok. Tenaga kesehatan, sorry, tenaga kesehatan di layanan primer. Ya kan, jadi kita bentuk tim kan, kita ini melakukan pelatihan kan. Udah jam Oke. 4, jam 4 foto. Iya. Ayo, sudah lengkap Ini semua. tadi mundur lagi apa maju lagi jadwalnya? Enggak. Nggak Kayak ada. kemarin. Kayak Hari kemarin. ini Jam harus 4. on time. On time. Jam 4 ya, Dok. Iya, ini udah jemput anak. Kita foto ya. Astagfirullah. Oke, Dokter Novi ada? Semua ada? Tadi teman-teman nambahin, ini kan kalau tadi kurangnya Ada dana itu hadir. kan bisa nggak kita kayak pakai dana sosial dengan minta bantuan gitu kan? Boleh kalau ada proposal? Iya kan? Atau coba kalau jalin pasiennya ini hubungan kan, dengan organisasi sosial, Dok. iya, karena kan kalau pasiennya tadi nih rujuk ke sini, Udah dia fotonya pasti Kak Mir. transportasinya bagaimana, biayanya bagaimana kan, banyak. Ya itulah tambahan. Udah Foto screenshotnya udah. udah.
Foto sudah. Udah foto kamer. Lagi. Udah. Lagi. Dokter Udah. Febrina itu banget loh. 1, 2. Itu aja ya. 3-nya nggak ada, 3 gitu loh. 3. Dokter Imelda masih pakai masker. Iya, buka lah Dokter Imelda. Mana lu. Udah. Oke, ulang. Dokter Mira senyumnya luar biasa. Silau senyumnya. Nah, ayo lanjut. Waktu tinggal sedikit. Ini cuma di absen ini, bukan dibawa ke medsos. Dia masih terbawa Influencer, kategori yang influencer. Dokter kemarin. Mariaman, saya kan influence. Nanti lanjut pertanyaan 3 lagi, Dok. Ya, Dokter Ance, maaf kami bercanda terus. Kenapa? Bercanda terus kalau kelompok ini, Dok. Susah seriusnya. Keren, aktif, suka mengintegrasikan peran sebenarnya arah keluarga kita ya pasien. dok, maksudnya udah sesuai arahan ya. Yang Oke. nomor 3 bukan yang itu, bukan pertanyaannya, Dok. Bagaimana SPKKLP dapat memimpin tim untuk memastikan setiap profesi bekerja? Yang itu ya, bukan? Iya. Iya kan? Iya, betul. Nah, bagaimana SPKKLP dapat memimpin tim untuk memastikan setiap profesi bekerja secara efektif dalam perawatan pasien? Ya, yang ditanya Dokter Imelda tadi kan, Dokter Mira? Ya, dia nggak sabar ke situ. Bagaimana? SPKKLP dapat memimpin tim. Melakukan pendekatan, I didn't understand. ya kan? Kepada setiap profesi yang bekerja. Memimpin tim untuk memastikan. Terus berkoordinasi, berkolaborasi. Intinya SPKKLP itu Membuat grup. mengkomunikasikan. Koordinasikan. Menyambungkan gitu loh dari Koordinasi. Jangan menyambungkan, Tapi itu jembatan. dia maksudnya dia setiap profesi itu dapat bekerja kan, berarti dia sebagai koordinator, pemimpin. Ya, Jadi dia ya. pendekatan. Kalau bisa sih mungkin dia membuat WA group mungkin ya kan, bisa berkoordinasi. Jadi semuanya saling tahu. Jawabannya kayaknya tadi sudah di ini ya sama Dokter Mira di grup ya. Belum. Oh, belum. Yang ini peran kunci SPKL. Oh, beda. Oke. Koordinasi lintas profesi. Fasilitator. Evaluator. Ini apa? Menyamakan visi setiap ini apa? Iya, maksudnya kan di sini bagaimana SPKKLP itu dapat memimpin tim, ya itu adalah sebagai tadi kan dia sebagai fasilitator, evaluator mungkin ya kan. Caranya itu bagaimana bisa dia Ya, membangun visi melakukan bersama. pendekatan. Iya, melalui Membangun visi pendekatan. bersama. Iya, melalui pendekatan menjalin menjalin apa? Bikin menjalin pertemuan, hubungan baik meeting, ya, menjalin hubungan baik gitu. WA group mungkin gitu kan. Melakukan pendekatan, menjalin Tak kenal hubungan maka tak baik. sayang. Membuat grup WA ya, supaya bisa lebih mudah komunikasi. Melalui pendekatan Supaya ada komunikasi yang menjalin efektif.
Mungkin poin baru kali membuat WA group ya. Untuk memudahkan komunikasi kan. Heeh. Bawa aja, Puy. La ilaha illallah. Udah cukup segini? Bob, Next. Bisa nggak dibuat seperti ini, Dok? Kan kita ini sama bagaimana kita tahu keadaan anak kita di sekolah. Jadi ada buku penghubung antara Ya, guru buku dengan orang tua. Jadi dibuatlah buku penghubung antara SPKKLP sebagai evaluator, fasilitator, sebagai pemimpin tim kepada tim kolaborasinya itu apanya tadi apa tadi kan. Jadi setiap pasiennya berobat dia bawa buku ini, tolong diisi sama dokternya. Apa progresnya, apa yang dia ya dapat, boleh terus itu salah kira-kira apa. satu cara yang baik juga tuh. Buku penghubung ya kan antara kita evaluator SPKKLP sebagai tim. Karena kan kadang-kadang kita ini punya kesibukan masing-masing, sulit juga. WA group oke lah. Nah, pendekatan ini kan bikin meeting, pertemuan, mungkin makan lunch, makan malam bersama. Nah, Ya, bagus nih buku penghubung ini bisa salah satu cara. iya, supaya enak ya. Jadi tahu progres kayak mana pasien kita ini gitu, klien kita. supaya evaluasi dan mengetahui progres pasien. Dannya tambahin. Bagi Satya. Sebenarnya kita tuh kolaborasi dengan sekolah, bisa sekolah luar biasa gitu. Kalau kita buat gini bisa nggak? Kalau apa ya, hadiah atau apa ya? Kalau bagi pasien yang atau buat retreat bersama, tapi ditujukan pasien-pasien yang mempunyai penyakit yang sama, apanya yang sama gitu, apa namanya ya? Jadi nanti di situ dikumpulin, bikin Komunitas. apa? Jadi komunitasnya dibuat, baru nanti kita sekali-sekali diundang nih dokter-dokter spesialis yang menangani. Apa namanya? Kayak retreat atau apa gitu ya? Gathering. Gathering ya, seru banget kan? Jadi mereka jadi lebih semangat. Terus nanti ada yang kesaksian gitu kan. Aku udah sembuh nih. Dulunya aku Testimoni seperti ya. ini, testimoni kan. Ternyata aku butuh dukungan keluarga. Ternyata aku nggak ada penyakitku. Aku sendiri yang buat karena pengen diperhatiin, pengen apa gitu kan. Nah, atau orang yang dulu anak saya ADHD, sekarang sudah normal. Nah, hal-hal seperti itulah yang sangat dinantikan semua orang kan. Apa sih yang Iya, menyebabkan dia bisa sembuh gitu kan? Testimoni. Jadi buat ya. kegiatan-kegiatan yang menarik. Kapan itu? Ayo. Kita lainin nanti SPKKLP semua yang berperan. Dengan testimoni tambahannya lagi. Membuat acara testimoni ya. Gathering kali reward dan red. Gathering. Gathering pasien, bukan retret. Gathering. Ya di acara itu kita bikin testimoni. Apa? Gathering aja. Gathering dok, Gathering. gathering dokter. Gathering, Gathering, gathering. Dokter Rahma. Komunitas gathering atau family gathering. Membuat Bukan acara catering. gathering. Catering nanti makan-makan gathering. Dihapus sampai C-nya. Lagi. Lapar dokter siang ini. Jaringan. Apa? Gathering. Oh, Ya, gathering. iya. Ada cukup kayaknya ya di situ.
Oke, cukup teman-teman. Ya, ya Lanjut. dok, lanjut yang nomor 2, 32. 32 tadi apa satu lagi soalnya? Apa tantangan komunikasi yang Anda temui dalam bekerja dengan profesi lain di tim dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ada tim yang merasa dirinya lebih hebat atau tinggi hati atau apa namanya ya? Ya itu tadi kurangnya komunikasi itu, kurangnya Oh, kurang persamaan komunikasi. persepsi. Iya, Ya, kurang. Tadi tantangan apa kata Febrina? Soalnya. Oh, apa tantangan komunikasi yang Komunikasi Anda yang temui? Anda temui dalam bekerja dengan profesi lain dan bagaimana cara mengatasinya. Tantangan kalau misalnya Anda temui dalam bekerja dengan profesi lain di tim. Bikin tabel lagi nggak, Dokter Retno? Karena ada tantangan dan cara mengatasinya. eh, boleh. Atau Perbedaan mau bahasa profesional. coba Dokter Rama bisa lihat di grup deh, kelompok 1. Itu sudah ada. Bisa nggak? Yang di post sama Dokter Farhani tadi. Nggak masuk. Iya, nggak ada, Dok. Hah? Ada di atas tuh. Itu kan Sebelum udah Dokter Zaina, udah. Yang di pos sama Dokter Farani kan udah di atas. oh ya, eh Tantangannya kurangnya waktu untuk koordinasi, sehingga komunikasi kadang-kadang sulit, bisa terputus, jadi tidak lengkap karena kurangnya waktu kan. Jadi cara mengatasinya? Dibuat jadwal kalau kurangnya waktu. Jadwal antar profesi kita sinkronkan lah buat pertemuan apa ya? membuat membuat jadwal pertemuan. Iya, kurangnya waktu tuh. Iya, membuat jadwal pertemuan. Jadi tadi perbedaan bahasa profesional ya profesi. Adanya gap, Dok. Adanya hierarki antar profesi. Iya, ego profesi ya. Iya Ah, dong. itulah dia dominasi satu profesi. Selama ketikannya nggak kelihatan. Dokter Mira yang kelihatan. Sabar dok, lagi di Kopas. Oh, maaf.
Kita sampai jam 4 sore ya? Atau jam berapa? 4.15 kayaknya karena tadi kita mau 15 menit. Makanya tinggal sedikit waktunya. Ayo, mari kita bersemangat. Semangat. Perbedaan persepsi prioritas. Solusinya Poin baru ya? menyatukan fokus menyusun tujuan bersama. Hambatannya apalagi hambatan budaya. Waduh, tinggal sedikit lagi. Udah, Liv. Tadi apa ya, Kayaknya udah Dokter mau Amsia? ditarik deh. Halo? Tadi Dokter Amsia? Coba diulang, Dokter Oke. Amsyah. Iya, Dok. Yang tadi kurangnya apa ya? Udah mau diusir nih. Iya. Dokter Kurangnya Amsia? apa? Hambatan budaya. Hmm. Oh, perbedaan fokus tadi. Ya, Yang mana? Perbedaan persepsi prioritas. Jadi kita bikin solusinya menyatukan fokus, menyusun tujuan bersama kan. Perbedaan persepsi. Iya, perbedaan persepsi prioritas, ya kan? Apa yang mau kita prioritaskan untuk dikerjakan dulu. Nah, solusinya dokter keluarga menyatukan fokus, menyusun tujuan bersama. Menyatukan fokus dengan menyusun Dokter Nuke. Oh, kita Terima udah kasih, keluar ya? Dokter Dokter Nuke. Nuke. Keluar ya? Sama-sama. Terima kasih, dokter. Terima kasih Dokter Nuke. Dokter Nuke, Terima kasih bye. Dokter Terima Yeti. kasih Terima kasih, Dokter Yeti. dokter. Terima kasih Dokter terima kasih Yeti. Dokter Yuni. Stefano. Terima kasih Dokter Yeti. Oh, kita udah keluar ya? Ya. Kita tutup terlebih Terima kasih dahulu ya, dong. Dok. Terima kasih dong. Sudah reuni lagi kita. Kita tutup terlebih dahulu ya, Dok. Baik, Alhamdulillah, kita sudah di akhir acara. Makasih Semoga Dokter Nuke. apa yang dipaparkan hari ini oleh narasumber kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Nuke. Terima kasih, Dokter Terima kasih Nuke. semua. Terima kasih Terima kasih, dok. Dokter. Makasih Terima semua. kasih. Terima Terima kasih. kasih Dokter Nuke. Terima kasih Dokter Dokter Suhandi. Agri. Terima kasih Tadi Dokter masih nggak Agri. nyadar ya, udah di main Terima room. kasih dok. Iya, Terima teman kasih Dokter kita. Sri. Sama-sama. Makasih Dokter Sri cantik. sehat-sehat. Ya. Amin. Absen udah ya? Terima kasih Mbak Aulia. Maaf lahir batin. Saya pernah kalau berangkat arah timur, pulang barat dari pas panas. Dokter Agri masih jadi aktris, udah kabur. Enggak, dia langsung hilang sendiri kok. Padahal udah nilainya udah 100 tuh Dok, jadi aktris. Langsung di break out, keluar, ditendang. Ntar Dokter kalau tamat Dokter jadi aktris Agri semua emang nih. sengaja dia melarikan diri. Ya udah, Dok izin live Dok. Bye, terima kasih Izin semua. live ya. Thank you, Dokter Sri. Thank you Ya semuanya. sama-sama. Terima kasih, Dok. Datang laki lo. Apa, Lis? Izin live ya, makasih banyak semua dokter. Makasih, Michela. Terima kasih semuanya. Apa Dokter kabar? Agri, apa kabar? Baik, Lis. Sehat-sehat ya. Sehat, amin. Thank you. Yuk, Ya. kita live yuk. Yuk, dadah, dadah Aduh, semua. bye. See you. Semoga sehat selalu ya.